Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak kacau begitu ya. Ini, Caimin Gibran memanas. Saya catat sedikit, yang penting bukan catatan MK. Duar. Ini kritikan dan tamparan keras kepada Gibran begitu kan ya. Ketika Gibran mengatakan enak ya jadi Caimin ya, punya catatan, baca catatan begitu. Apa hubungannya dengan debat begitu kan? Hubungannya dengan debat itu kalau kita melihat catatan boleh-boleh aja. Kenapa si Gibran masih mengatakan apa namanya enak ya Caimin baca catatan sambil baca catatan dan sebagainya. Seolah-olah mereka ingin mempermalukan Caimin begitu ya. Seolah-olah seperti itu begitu. Padahal kelemahan dari seorang Gibran ya di situ begitu. Dan kata Caimin dibalas begitu kan ya, nggak apa-apa saya catat sedikit ya, yang penting bukan catatan MK. Ternyata Caimin juga bisa membalas dengan narasi-narasi itu begitu kan. Sontak mereka begitu, dan bahkan ya Gibran bisa blunder mereka. Dengan pernyataan itu senyum-senyum, dianggap Caimin tidak bisa menyerang itu begitu kan. Tapi pada akhirnya dengan adanya seperti itu justru Caimin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Masyarakat Indonesia memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Caimin yang telah menjaga marwah debat itu begitu. Sehingga ini menjadi trending topik di media sosial, dan bahkan Caimin bisa dikatakan mengembalikan suasana yang sejak awal debatnya ya itu-itu aja. Tapi sekarang alhamdulillah begitu kan. Ya kena langsung ke sumber masalahnya. Karena tak beri etika, maka ya MK, Mahkamah Keluarga akhirnya berhasil ya mengeluarkan seorang kandidat yang tak beretika dan sopan santun juga. Samsul coba berusaha mempermalukan kandidat lainnya, padahal kandidat tersebut jauh lebih senior dan telah banyak berkontribusi untuk negeri ini. Yang digadang-gadang sampai rubah konstitusi, ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Songong bin tengil pula ya. Jangan salah pilih pemimpin yang Indonesia. Dan itulah begitu kan. Untuk mendukung seorang Gibran kita harus berpikir berjuta-juta kali begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Masa dengan adanya debat seperti itu kan kualitas dari seorang Gibran kan sudah kelihatan begitu sebagai cawapres. Bagaimana kalau bersentuhan langsung dengan rakyat di situ begitu kan? Ya, dengan istilah-istilah seperti itu seolah-olah dipersiapkan begitu kan. Kira-kira pertanyaannya berapa bulan sih untuk mempersiapkan debat itu si Gibran? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Jadi saya kira sampai hari ini begitu kan yang sudah terlanjur mendukung Prabowo Gibran ya ini harus berpikir dua kali di situ begitu kan. Karena apa? Karena saya katakan sejak awal bahwa dengan narasi-narasi itu dan debat-debat seperti itu sudah keok mereka begitu kan ya. Bahkan ini satu sisi ya Caimin buat debat malam ini ya juaranya katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen ya. Tolak calon hasil politik dinasti, hasil kerja paman dan ayah. Ini apa namanya kena mintal begitu si Gibran begitu kan. Tiba-tiba ya ciut di situ, dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya. Ya, yang terjadi untuk apa namanya ingin menghapus ya atau ingin melihat kelemahan seorang dari Gibran ya dengan cara seperti itu, menutupi mereka begitu dengan cara-cara seperti itu begitu. Tapi sayang seribu sayang masyarakat Indonesia kan sudah cerdas hari ini begitu kan ya. Mau ditutupi dengan berbagai hal apapun karena masyarakat Indonesia sudah cerdas, saya kira tidak mungkin di situ begitu. Bahkan satu sisi Caimin Gibran memanas. Saya catat sedikit, yang penting bukan catatan MK. Doar. Ini ya debat antara calon ya cawapres ya 01 Muhammad Iskandar dengan cawapres 2 Gibran Rakabuming Raka makin panas. Awal mulanya Gibran menyinggung soal Caimin yang menjawab pertanyaan dengan catatan. Awalnya begitu ya, moderator bertanya, bagaimana warga desa ya lebih minat membangun desanya. Caimin kemudian agak nyeleneh di awal, dia seakan menjawab sindiran Gibran di sisi sebelumnya. Terima kasih ya, saya catat yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Ini Muhammad Iskandar. Duar ya, sontak di situ begitu. Dan bahkan di situ banyak muncul spekulasi, kenapa dengan adanya asumsi inilah yang kemudian
Si Gibran sering menutupi kelemahan mereka begitu kan ya, seolah-olah ingin mempertanyakan suasana yang kemudian agak kalah di situ, pada akhirnya ya menanyakan seperti itu. Ya dijawab oleh Caimin ya dengan catatan yang lugas, tepat ya, padat di situ begitu kan. Yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Ya sekejap mereka tersenyum dan masyarakat Indonesia harus berpikir dua kali untuk mendukung Prabowo Gibran di situ begitu. Bahkan setelah Caimin bicara, suasana makin riuh ya. Sebelumnya Gibran menyentil Caimin yang dalam debat ini tampil fasih. Menurutnya Caimin ya sembari melihat catatan. Enak banget ya Gus ya, jawabannya sambil baca catatan. Ya, emang debat itu kan boleh membawa catatan apapun begitu kan. Sehingga ini heboh masalah soal MK dan sebagainya begitu kan. Heboh lagi ini begitu. Jadi mereka tidak ingin masuk yang terjebak di dalamnya, sehingga di dalamnya itu ya penuh dengan satu kong kali kong besar begitu kan. Ya yang awalnya tidak bisa nyapres, bisa nyawapres begitu kan. Kan begitu masyarakat Indonesia melihatnya begitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini kan duar langsung begitu. Ketika mendengar Mahkamah Konstitusi, mereka ciut mereka begitu kan. Tidak bisa berkata-kata apa-apa begitu. Sehingga apa? Yang terjadi adalah ya mungkin dia blunder begitu kan. Soal ini yang sebenarnya sudah menjadi bahasan ya sejak lama, yakni MK yang memutuskan gugatan soal batas usia untuk maju Pilpres. Tak ada lagi syarat minimal 40 tahun ditambahkan ya husul ya kausol yang terpenting pernah ya atau sedang menjadi kepala daerah. Bahkan putusan yang dibacakan Anwar Usman ya, paman Gibran ini telah dinyatakan melanggar etik. Anwar pun ya sudah disanksi dan diberhentikan sebagai ketua KPK. Sudah jelas-jelas kok di situ begitu kan. Demi ambisi mereka semua dilakukan begitu, dipreteli semua sana sini begitu kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya kita lihat saja begitu. Dengan asumsi-asumsi ini ya, dengan narasi-narasi ini masyarakat Indonesia kan sudah paham bagaimana karakter sebagai seorang ya cawapres di situ. Tentu Gibran ya pada debat malam ini blunder terus begitu. Ya katanya survei di urutan pertama ya. Bagaimana kualitas untuk melihat kualitas debat ini begitu kan. Itu kan sudah paham sebenarnya ya. Ya debatnya itu-itu aja begitu kan, sehingga tidak kena pada substansi begitu. Justru Anies Baswedan, Caimin ya memberikan substansinya apa, poinnya apa kepada masyarakat Indonesia itu kena di situ begitu. Dibandingkan sebagai ya Gibran ya yang hanya memolas kata-kata seperti itu begitu agar kelihatan agak pinter sedikit, pada kenyataannya tidak bisa begitu kan. Pinter itu memang banyak belajar, bukan banyak menghafal di situ begitu. Jadi itu kelihatan di situ begitu. Artinya apa yang kemudian dilakukan selama ini ya dengan satu catatan menurut saya pribadi, Gibran itu sudah blunder ya, blunder keras mereka begitu kan. Ke Pak Mahfud juga blunder, kepada Caimin juga blunder di situ. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi harus punya etika yang baik ya dalam berdebat itu begitu, sehingga masyarakat begitu simpati. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.